Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timor Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Timor Timur melakukan integrasi di Indonesia dengan bergabung menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Wilayah Timor Timur meliputi wilayah bekas kolonial Portugis di Pulau Timor bagian timur. Masuknya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui sebuah operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Pendudukan Indonesia atas Timor Timur dimulai pada bulan Desember tahun 1975 dan berlangsung hingga Oktober tahun 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Sebenarnya bagaimana sejarah benar tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur? Chloe. Kampanye, pengepungan dan pemusnahan. Meskipun brutal, kampanye, pengepungan dan pemusnahan Indonesia tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978 terbilang efektif karena berhasil Chloe dibunuh oleh pasukan Indonesia yang menggunakan helikopter pada tanggal 31 Desember tahun 1978. Pemindahan penduduk dan kelaparan yang dipaksakan. Akibat rusaknya tanaman pangan, banyak warga sipil terpaksa meninggalkan perbukitan dan menyerah kepada ABRI. Seringkali, ketika penduduk desa yang selamat turun ke daerah dataran rendah untuk menyerah, militer akan mengeksekusi mereka. Mereka yang tidak langsung dibunuh oleh pasukan ABRI dikirim ke posko penerima untuk pemeriksaan, yang telah dipersiapkan sebelumnya di sekitar pangkalan ABRI setempat. Di kam-kam transit ini, warga sipil yang menyerah didaftarkan dan diinterogasi. Mereka yang dicurigai sebagai anggota perlawanan akan dibunuh. Kam-kam tersebut sering dibangun dari gubuk jerami tanpa toilet. Selain itu, militer Indonesia melarang Palang Merah membagikan bantuan kemanusiaan, dan tidak ada perawatan medis yang diberikan kepada para tahanan. Akibatnya, banyak orang Timor yang dilemahkan karena kelaparan dan hanya bertahan hidup dengan jatah kecil yang diberikan oleh penculiknya, meninggal karena kekurangan gizi, kolera, diare, dan TBC. Pada akhir 1979, antara 300.000 dan 370.000 orang Timor telah melewati kam-kam ini. Setelah 3 bulan, para tahanan dipindahkan kembali di dusun strategis, di mana mereka dipenjara dan mengalami kelaparan yang dipaksakan. Mereka yang berada di kam-kam tersebut dilarang bepergian dan mengolah lahan pertanian dan dikenakan jam malam. Laporan Komisi Kebenaran PBB mengkonfirmasi penggunaan kelaparan paksa oleh militer Indonesia sebagai senjata untuk memusnahkan penduduk sipil Timor, dan bahwa sejumlah besar orang secara positif ditolak aksesnya ke makanan dan sumber-sumbernya. Laporan tersebut mengutip kesaksian dari orang-orang yang tidak diberi makan dan penghancuran rincin tanaman dan ternak oleh tentara Indonesia.
Disimpulkan bahwa kebijakan kelaparan yang disengaja ini mengakibatkan kematian 84.200 hingga 183.000 orang Timor. Seorang anggota gereja melaporkan bahwa 500 orang Timor Timur meninggal karena kelaparan setiap bulan di suatu distrik. World Vision Indonesia mengunjungi Timor Timur pada bulan Oktober tahun 1978 dan mengklaim bahwa 70.000 orang Timor Timur terancam kelaparan. Seorang utusan dari Komite Internasional Palang Merah melaporkan bahwa pada tahun 1979, 80% dari populasi satu kam kekurangan gizi, dalam situasi yang seburuk Biafra. ICRC memperingatkan bahwa puluhan ribu orang terancam kelaparan. Indonesia mengumumkan bahwa mereka bekerja melalui Palang Merah Indonesia yang dikelola pemerintah untuk meringankan krisis, tetapi LSM Action for World Development menuduh organisasi tersebut menjual pasokan bantuan yang disumbangkan. Perbudakan seksual dan kekerasan sistematis terhadap perempuan. Pelecehan Indonesia terhadap wanita di Timor Timur yang diketahui sangat banyak dan terdokumentasi dengan baik, meskipun cakupan sebenarnya dari masalah sulit dipastikan, karena kontrol militer yang ketat yang diberlakukan selama pendudukan, ditambah dengan rasa malu yang dirasakan oleh para korban. Dalam laporan tahun 1995 tentang kekerasan terhadap wanita di Indonesia dan Timor Leste, Amnesty International AS menulis, perempuan enggan menyampaikan informasi kepada organisasi non-pemerintah tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual, apalagi melaporkan pelanggaran kepada otoritas militer atau polisi. Perbudakan seksual secara institusional ditoleransi dan didukung oleh ABRI dan wanita dapat dipanggil untuk dilecehkan secara seksual oleh prajurit ABRI. Menurut sebuah investigasi yang kredibel, ABRI menyimpan file yang menunjukkan wanita Timor yang akan disediakan untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh tentara Indonesia. Daftar-daftar ini dapat diteruskan di antara batalion-batalion militer, yang membuat wanita cenderung berulang kali menjadi korban seksual. Kawin paksa juga merupakan komponen kebijakan TNI di Timor Timur. Laporan Amnesty mengutip kasus seorang wanita yang dipaksa tinggal dengan seorang komandan di Baucau, kemudian dilecehkan setiap hari oleh tentara setelah dia dibebaskan. Perkawinan semacam itu terjadi secara teratur selama masa pendudukan. Wanita di wilayah kekuasaan Indonesia juga dipaksa untuk menerima prosedur sterilisasi, dan beberapa yang lain ditekan atau dipaksa langsung untuk menggunakan alat kontrasepsi Depo-Provera. Para pemimpin desa sering didesak untuk bekerja sama dengan kebijakan ABRI, dan klinik-klinik lokal yang bertanggung jawab untuk memberikan kontrasepsi suntik didirikan di bawah kendali ABRI di pedesaan. Dalam satu kasus khusus, sekelompok gadis sekolah menengah disuntik dengan kontrasepsi tanpa sepengetahuan mereka. Bentuk-bentuk lain dari pengendalian kelahiran terdiri dari pembunuhan anak-anak yang baru lahir dari perempuan yang dicurigai terkait dengan fretilin. Selain mengalami perbudakan seksual sistematis, sterilisasi paksa, pernikahan. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Paksa, penyiksaan, dan eksekusi di luar proses hukum, wanita juga menghadapi pemerkosaan dan pelecehan seksual selama interogasi oleh pihak berwenang Indonesia. Wanita-wanita ini termasuk istri anggota perlawanan, aktivis perlawanan dan tersangka kolaborator fretilin. Seringkali, wanita menjadi sasaran dan mengalami penyiksaan sebagai bentuk kekerasan proksi ketika kerabat laki-laki yang dicurigai sebagai fretilin tidak hadir. Pada tahun 1999,
seorang peneliti Rebecca Winter merilis sebuah buku berjudul Bui Bere, Voice of East Timorese Woman, yang mencatat banyak kisah pribadi tentang kekerasan dan pelecehan yang berasal dari masa-masa awal pendudukan. Seorang wanita bercerita tentang diinterogasi sambil ditelanjangi, disiksa, dianiaya, dan diancam akan dibunuh. Yang lain menceritakan tentang saat dirantai di tangan dan kaki, diperkosa berulang kali, dan diinterogasi selama berminggu-minggu. Seorang wanita yang telah menyiapkan makanan untuk gerilyawan Fretilin ditangkap, disundut, disiksa dengan listrik, dan dipaksa berjalan telanjang melewati barisan tentara ke dalam tangki berisi air seni dan kotoran. Adopsi paksa dan pemindahan anak-anak. Selama pendudukan, sekitar 4.000 anak-anak diusir secara paksa dari keluarga mereka oleh tentara Indonesia serta oleh organisasi negara dan agama. Meskipun beberapa diperlakukan dengan baik, yang lain menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Ada yang masuk Islam. Sejumlah tentara yang menculik anak-anak ini masih memegang posisi senior dalam militer Indonesia. Operasi keamanan, tahun 1981 sampai 82. Pada tahun 1981 militer Indonesia melancarkan operasi keamanan, yang oleh beberapa orang disebut program Pagar Kaki. Selama operasi ini, pasukan Indonesia mengerahkan 50.000 hingga 80.000 pria dan anak laki-laki Timor untuk berbaris melewati pegunungan di depan pasukan ABRI yang maju sebagai tameng manusia untuk menutup serangan balik Fretilin. Tujuannya adalah untuk menyapu gerilyawan ke bagian tengah wilayah di mana mereka dapat diberantas. Banyak dari mereka yang wajib militer di Pagar Kaki meninggal karena kelaparan, kelelahan atau ditembak oleh pasukan Indonesia karena membiarkan gerilyawan lolos. Saat Pagar menyatu di desa-desa, pasukan Indonesia membantai sejumlah warga sipil yang tidak diketahui jumlahnya. Sedikitnya 400 penduduk desa dibantai di Lacluta oleh Batalion 744 Angkatan Darat Indonesia pada bulan September tahun 1981. Seorang saksi mata yang bersaksi di depan Senat Australia menyatakan bahwa tentara dengan sengaja membunuh anak-anak kecil dengan membenturkan kepala mereka ke batu. Operasi tersebut gagal untuk menghancurkan perlawanan, dan kebencian yang meluas terhadap pendudukan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika pasukan Fretilin di pegunungan melanjutkan serangan sporadis mereka, pasukan Indonesia melakukan banyak operasi untuk menghancurkan mereka selama 10 tahun berikutnya. Sementara itu, di kota-kota dan desa-desa, gerakan perlawanan tanpa kekerasan mulai terbentuk. Operasi Sapu Bersih, 1983, kegagalan kampanye kontra pemberontakan Indonesia yang berturut-turut membuat elit militer Indonesia menginstruksikan Komandan Koresor Subregional Dili, Kolonel Purwanto untuk memulai pembicaraan damai dengan Komandan Fretilin Sanana Gusmao di daerah yang dikuasai Fretilin pada Maret tahun 1983. Ketika Sanana berusaha untuk meminta Portugal dan PBB dalam negosiasi, Panglima ABRI Beni Murdani melanggar gencatan senjata dengan mengumumkan serangan kontra pemberontakan baru yang disebut Operasi Sapu Bersih. Pada Agustus tahun 1983, menyatakan, kali ini jangan main-main, kali ini kita akan pukul mereka tanpa ampun. Runtuhnya perjanjian gencatan senjata diikuti oleh gelombang pembantaian baru, eksekusi kilat dan penghilangan di tangan pasukan Indonesia. Pada Agustus tahun 1983, 200 orang dibakar hidup-hidup di desa Kreras, dengan 500 lainnya tewas di sungai terdekat. Antara Agustus dan Desember tahun 1983,
Amnesty International mendokumentasikan penangkapan dan penghilangan lebih dari 600 orang di ibu kota saja. Kerabat korban diberitahu oleh pasukan Indonesia bahwa orang yang hilang dikirim ke Bali. Mereka yang dicurigai menentang integrasi sering ditangkap dan disiksa. Pada tahun 1983 Amnesty International menerbitkan manual bahasa Indonesia yang diterimanya dari Timor Timur yang menginstruksikan personel militer tentang cara menimbulkan penderitaan fisik dan mental, dan memperingatkan pasukan untuk hindari pengambilan foto yang menunjukkan penyiksaan, seseorang yang disetrum, ditelanjangi, dan sebagainya. Dalam memoarnya tahun 1997 East Timor's Unfinished Struggle, Inside the Timorese Resistance, Constancio Pinto menggambarkan bagaimana disiksa oleh tentara Indonesia. Dengan setiap pertanyaan, saya akan mendapatkan 2 atau 3 pukulan di wajah. Ketika seseorang meninju Anda begitu banyak dan sangat keras, itu terasa seperti wajahmu patah. Orang-orang memukul punggung dan sisi saya dengan tangan mereka dan kemudian menendang saya. Di lokasi lain, mereka menyiksa saya secara psikologis. Mereka tidak memukul saya, tetapi mereka menguatkan saya ancaman untuk membunuh saya. Mereka bahkan menodongkan pistol di atas meja. Dalam buku karya Michelle Turner Telling East Timor, Personal Testimonies tahun 1942 sampai tahun 1992, seorang wanita bernama Fatima menggambarkan penyiksaan yang terjadi di penjara Dili. Mereka membuat orang duduk di kursi dengan bagian depan kursi di jari kaki sendiri. Gila, ya? Tentara buang air kecil di makanan lalu mencampurnya untuk dimakan orang. Mereka menggunakan sengatan listrik dan mereka menggunakan mesin listrik. Penyalahgunaan yang dilakukan Fretilin, pada tahun 1977, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa beberapa kuburan massal yang berisi puluhan orang yang dibunuh oleh Fretilin telah ditemukan di dekat Ailie dan Same. Amnesty International mengkonfirmasi laporan-laporan ini pada tahun 1985, dan juga menyatakan keprihatinannya tentang beberapa pembunuhan di luar proses hukum yang mana Fretilin telah mengaku bertanggung jawab. Pada tahun 1997, Human Rights Watch mengutuk serangkaian serangan yang dilakukan oleh Fretilin, yang menyebabkan kematian 9 warga sipil. Demografi dan ekonomi, bahasa Portugis dilarang di Timor Timur dan bahasa Indonesia sebagai dijadikan bahasa pemerintah, pendidikan dan perdagangan umum, dan kurikulum sekolah. Ideologi nasional resmi Indonesia, Pancasila, diterapkan di Timor Timur dan pekerjaan pemerintah dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki sertifikasi dalam pelatihan Pancasila. Sistem kepercayaan animisme Timor Timur tidak sesuai dengan sistem monoteisme konstitusional Indonesia, yang mengakibatkan konversi massal menjadi Kristen. Pendeta Portugis diganti dengan imam Indonesia, dan misa Latin dan Portugis digantikan oleh misa Indonesia. Sebelum invasi, hanya 20% orang Timor Timur yang beragama Katolik Roma, dan pada tahun 1980-an, 95% terdaftar sebagai Katolik. Dengan lebih dari 90% populasi Katolik, Timor Leste saat ini merupakan salah satu negara dengan persentase penduduk Katolik terbesar di dunia. Timor Timur merupakan fokus khusus program transmigrasi pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk memindahkan penduduk Indonesia dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih sedikit penduduknya. Sensor media di bawah Orde Baru berarti bahwa keadaan konflik di Timor Timur tidak diketahui oleh para transmigran, yang sebagian besar merupakan petani Jawa dan Bali yang miskin. Setibanya di sana,
Mereka mendapati diri mereka berada di bawah ancaman serangan yang terus-menerus oleh para pejuang perlawanan Timor Timur, dan menjadi objek kebencian lokal, karena sebidang tanah yang luas milik orang Timor Timur telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia untuk pemukiman transmigran. Meskipun banyak yang menyerah dan kembali ke pulau asal mereka, para migran yang tinggal di Timor Timur itu berkontribusi pada Indonesianisasi, integrasi Timor Timur. 662 keluarga transmigran, 2.208 orang, menetap di Timor Timur pada tahun 1993, sedangkan sekitar 150.000 pemukim bebas Indonesia tinggal di Timor Timur pada pertengahan 1990-an, termasuk mereka yang ditawari pekerjaan di bidang pendidikan dan administrasi. Migrasi meningkatkan kebencian di antara orang Timor karena banyak hal yang diambil alih oleh imigran yang paham bisnis. Setelah invasi, kepentingan komersial Portugis diambil alih oleh orang Indonesia. Perbatasan dengan Timor Barat dibuka yang mengakibatkan masuknya petani Timor Barat, dan pada Januari tahun 1989 wilayah tersebut terbuka untuk investasi swasta. Kehidupan ekonomi di kota-kota kemudian dikendalikan oleh pengusaha pendatang dari Bugis, Makassar, dan Buton dari Sulawesi Selatan, sedangkan produk Timor Timur diekspor melalui kemitraan antara pejabat militer dan pengusaha Indonesia. Denok, sebuah perusahaan yang dikendalikan militer, memonopoli beberapa kegiatan komersial paling menguntungkan di Timor Timur, termasuk ekspor kayu cendana, hotel, dan impor produk konsumen. Namun, bisnis yang paling menguntungkan bagi grup tersebut adalah monopolinya atas ekspor kopi, yang merupakan hasil bumi paling berharga di wilayah itu. Pengusaha Indonesia mendominasi perusahaan non-denok, militer, dan manufaktur lokal dari zaman Portugis memberi jalan bagi impor Indonesia. Tanggapan utama pemerintah Indonesia terhadap kritik terhadap kebijakannya adalah menyoroti pendanaan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, transportasi, dan pertanian Timor Timur. Bagaimanapun, Timor Timur tetap miskin setelah berabad-abad diabaikan oleh kolonial Portugis, dan kritikus Indonesia George Adi Condro menunjukkan bahwa konflik di tahun-tahun awal pendudukan menyebabkan penurunan tajam dalam produksi beras dan kopi dan populasi ternak. Kritikus lain berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, seringkali dirancang untuk memfasilitasi kepentingan militer dan perusahaan Indonesia. Sementara militer mengendalikan bisnis-bisnis utama, investor swasta, baik Indonesia maupun internasional, menghindari wilayah tersebut, meskipun ada perbaikan sejak tahun 1976, sebuah laporan pemerintah Indonesia tahun 1993 memperkirakan bahwa di 3/4 dari 61 distrik di Timor Timur, lebih dari setengah pendudukannya hidup dalam kemiskinan. 1990-an, mengubah kampanye perlawanan dan integrasi. Investasi besar oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan Timor Timur sejak tahun 1975 tidak mengakhiri perlawanan orang Timor Timur terhadap pemerintahan Indonesia. Meskipun pada tahun 1980-an pasukan Fretilin telah berkurang menjadi beberapa ratus orang bersenjata, Fretilin meningkatkan kontaknya dengan pemuda Timor khususnya di Dili, dan perlawanan sipil tak bersenjata yang mencari penentuan nasib sendiri mulai terbentuk. Banyak dari mereka yang berada dalam gerakan protes adalah anak-anak kecil pada saat invasi dan telah dididik di bawah sistem Indonesia. Mereka membenci penindasan dan penggantian kehidupan budaya dan politik Timor,
yang ambivalen pembangunan ekonomi Indonesia, dan berbicara bahasa Portugis di antara mereka sendiri, menekankan warisan Portugis mereka, mencari bantuan dari Portugal untuk penentuan nasib sendiri. Mereka menganggap Indonesia sebagai kekuatan pendudukan. Di luar negeri, anggota Fretilin, terutama mantan jurnalis Jose Ramos Horta, kemudian menjadi Perdana Menteri dan Presiden, mendorong perjuangan mereka di forum-forum diplomatik. Berkurangnya perlawanan bersenjata mendorong pemerintah Indonesia pada tahun 1988 untuk membuka Timor Timur guna meningkatkan prospek komersialnya, termasuk pencabutan larangan bepergian bagi wartawan. Kebijakan baru datang dari Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Dan diplomat lainnya mempengaruhi Soeharto untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran internasional, meskipun ada kekhawatiran di antara para pemimpin militer bahwa hal itu akan menyebabkan hilangnya kendali. Pada akhir tahun 1989, Komandan Militer Garis Keras Brigadir Jenderal Mulyadi digantikan oleh Brigadir Jenderal Rudolf Warrow yang menjanjikan pendekatan yang lebih persuasif terhadap anti-integrasi. Pembatasan perjalanan di dalam wilayah dikurangi, kelompok tahanan politik dibebaskan, dan penggunaan penyiksaan dalam interogasi menjadi lebih jarang. Warrow berusaha meningkatkan disiplin militer. Pada bulan Februari tahun 1990 seorang tentara Indonesia diadili atas perbuatan melawan hukum di Timor Timur. Tindakan tersebut merupakan yang pertama sejak invasi berlangsung. Berkurangnya ketakutan akan penganiayaan mendorong gerakan perlawanan. Protes anti-integrasi disertai kunjungan profil tinggi ke Timor Timur, termasuk kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Selain itu, berakhirnya Perang Dingin menghilangkan banyak pembenaran untuk dukungan Barat terhadap pendudukan Indonesia, meningkatnya perhatian internasional terhadap penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia memberikan tekanan lebih lanjut bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa berikutnya di Timor Timur pada 1990-an membantu meningkatkan profil internasional Timor Timur secara dramatis, yang pada gilirannya secara signifikan meningkatkan momentum kelompok-kelompok perlawanan. Pembantaian Santa Cruz dalam misa peringatan pada tanggal 12 November tahun 1991 untuk seorang pemuda pro-kemerdekaan yang ditembak oleh pasukan Indonesia. Para demonstran yang berjumlah 2.500 orang itu membentangkan bendera Fretilin dan spanduk dengan slogan-slogan pro-kemerdekaan dan meneriakkan dengan riuh namun damai. Setelah konfrontasi singkat antara tentara Indonesia dan pengunjuk rasa, 200 tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang menewaskan sedikitnya 250 orang Timor Timur. Kesaksian orang asing di kuburan dengan cepat dilaporkan ke organisasi berita internasional, dan rekaman video pembantaian itu disiarkan secara luas secara internasional, sehingga menyebabkan kemarahan. Menanggapi pembantaian itu, para aktivis di seluruh dunia mengorganisir solidaritas dengan orang Timor Timur, dan urgensi baru dibawa untuk menyerukan penentuan nasib sendiri. TAPOL, sebuah organisasi Britania Raya yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengadvokasi demokrasi di Indonesia, meningkatkan pekerjaannya di sekitar Timor Timur. Di Amerika Serikat, Jaringan Aksi Timor Timur, sekarang Jaringan Aksi Timor Timur dan Indonesia, didirikan dan segera memiliki cabang di 10 kota di seluruh negeri. Kelompok solidaritas lainnya muncul di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brasil. Pemberitaan pembantaian tersebut merupakan contoh nyata bagaimana pertumbuhan media baru di Indonesia semakin mempersulit Orde Baru
untuk mengontrol arus informasi yang masuk dan keluar dari Indonesia, dan bahwa pada pasca Perang Dingin 1990-an, pemerintah berada di bawah pengawasan internasional yang meningkat. Beberapa kelompok mahasiswa pro-demokrasi dan majalah mereka mulai secara terbuka dan kritis membahas tidak hanya Timor Timur, tetapi juga Orde Baru, dan sejarah dan masa depan Indonesia yang lebih luas. Kecaman tajam terhadap militer datang bukan hanya dari komunitas internasional, tetapi juga dari kalangan elit Indonesia. Pembantaian itu mengakhiri pembukaan wilayah pemerintah 1989 dan periode baru penindasan dimulai. Warrow dicopot dari posisinya dan pendekatannya yang lebih akomodatif terhadap perlawanan orang Timor ditegur oleh atasannya. Terduga simpatisan Fretilin ditangkap, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, dan larangan jurnalis asing diberlakukan kembali. Kebencian meningkat di antara orang Timor akan kehadiran militer Indonesia. Grup 3 Kopassus milik Maijen Prabowo melatih geng-geng milisi yang mengenakan kerudung hitam untuk menghancurkan perlawanan yang tersisa. Penangkapan Sanana Gusmao pada tanggal 20 November tahun 1992, pemimpin Fretilin Sanana Gusmao ditangkap oleh pasukan Indonesia. Pada Mei tahun 1993, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pemberontakan, tetapi hukumannya kemudian diringankan menjadi 20 tahun. Penangkapan pemimpin perlawanan yang diakui secara universal merupakan pukulan besar bagi gerakan anti-integrasi di Timor Timur, tetapi Gusmao terus menjadi simbol harapan dari dalam LP Cipinang. Sementara itu, perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan orang Timor Timur terus menunjukkan jati dirinya. Ketika Presiden Bill Clinton mengunjungi Jakarta pada tahun 1994, 29 mahasiswa Timor Timur menduduki kedutaan AS untuk memprotes dukungan AS kepada Indonesia. Pada saat yang sama, para pengamat hak asasi manusia meminta perhatian atas berlanjutnya pelanggaran oleh tentara dan polisi Indonesia. Sebuah laporan tahun 1995 oleh Human Rights Watch mencatat bahwa pelanggaran di wilayah tersebut terus meningkat, termasuk penyiksaan, penghilangan, dan pembatasan hak-hak dasar. Setelah serangkaian kerusuhan pada bulan September dan Oktober tahun 1995, Amnesty International mengkritik pihak berwenang Indonesia atas gelombang penangkapan dan penyiksaan yang sewenang-wenang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa para tahanan dipukuli dengan jeruji besi, ditendang, dicabik, dan diancam akan dibunuh. Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1996, Timor Timur tiba-tiba menjadi perhatian dunia ketika penghargaan Nobel Perdamaian dianugerahkan kepada Uskup Carlos Felipe Ximenez Belo dan Jose Ramos Horta, atas pekerjaan mereka menuju solusi yang adil dan damai untuk konflik di Timor Timur. Komite Nobel menyatakan dalam siaran persnya bahwa mereka berharap penghargaan itu akan memacu upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas konflik di Timor Timur berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Seperti yang dicatat oleh Sarjana Nobel Irwin Abrams. Bagi Indonesia, hadiah itu sangat memalukan. Dalam pernyataan publik, pemerintah mencoba untuk menjaga jarak antara kedua pemenang, dengan enggan mengakui jika hadiah itu diberikan untuk Uskup Belo, yang dianggap dapat mengendalikannya, tetapi menuduh Ramos Horta bertanggung jawab atas kekejaman selama perselisihan sipil di Timor Timur dan menyatakan bahwa dia adalah seorang oportunis politik. Pada upacara penghargaan, Ketua Sejrsted menjawab tuduhan ini,
menunjukkan bahwa selama konflik sipil Ramos Horta bahkan tidak berada di negara itu dan sekembalinya ia mencoba untuk mendamaikan kedua pihak. Sementara itu, para diplomat dari Indonesia dan Portugal melanjutkan konsultasi yang disyaratkan oleh Resolusi Majelis Umum 1982, dalam serangkaian pertemuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas disebut sebagai kerikil di sepatu Indonesia. Akhir dari kendali Indonesia, upaya mediasi baru yang ditengahi PBB antara Indonesia dan Portugal dimulai pada awal 1997. Transisi di Indonesia, kemerdekaan Timor Timur, atau bahkan otonomi daerah yang terbatas, tidak diperbolehkan di bawah rezim Orde Baru, kendati opini publik Indonesia pada tahun 1990-an kadang-kadang menunjukkan apresiasi yang kurang baik terhadap orang Timor. Secara luas dikhawatirkan bahwa kemerdekaan Timor Timur akan mengacaukan persatuan Indonesia. Upaya mediasi baru yang ditengahi PBB antara Indonesia dan Portugal dimulai pada awal 1997. Krisis finansial Asia 1997, bagaimanapun, menyebabkan pergolakan luar biasa di Indonesia dan menyebabkan pengunduran diri Soeharto pada Mei tahun 1998, mengakhiri 32 tahun masa kepresidenannya. Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Cadangan Strategis Indonesia yang kuat, pergi ke pengasingan di Yordania dan operasi militer di Timor Timur merugikan pemerintah Indonesia yang bangkrut $1 juta per hari. Periode reformasi yang relatif terbuka, termasuk perdebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang hubungan Indonesia dengan Timor Timur, selama sisa tahun 1998, forum-forum diskusi berlangsung di seluruh Dili untuk mengupayakan referendum. Menlu Ali Alatas menggambarkan rencana otonomi bertahap yang mengarah pada kemungkinan kemerdekaan sebagai hanya rasa sakit, tanpa ada keuntungan bagi Indonesia. Pada tanggal 8 Juni tahun 1998, 3 minggu setelah menjabat, B.J. Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan segera menawarkan Timor Timur rencana khusus untuk otonomi. Pada akhir tahun 1998, pemerintah Australia John Howard mengirim surat kepada Indonesia yang berisi nasihat tentang perubahan kebijakan Australia, dan menganjurkan referendum kemerdekaan dalam 1 dekade. Presiden Habibie melihat bahwa rencana Indonesia di Timor Timur seperti pemerintahan kolonial dari Indonesia dan dia memutuskan untuk mengadakan referendum cepat mengenai masalah ini. Indonesia dan Portugal mengumumkan pada tanggal 5 Mei tahun 1999 bahwa pemungutan suara akan diadakan yang memungkinkan rakyat Timor Timur untuk memilih antara rencana otonomi atau kemerdekaan. Pemungutan suara, yang akan diselenggarakan oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, UNAMED, semula dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus tetapi kemudian ditunda hingga tanggal 30 Agustus. Indonesia juga bertanggung jawab atas keamanan. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran di Timor Timur, tetapi banyak pengamat percaya bahwa Indonesia akan menolak untuk mengizinkan penjaga perdamaian asing selama pemungutan suara. Referendum 1999, ketika kelompok-kelompok pendukung otonomi dan kemerdekaan mulai berkampanye, serangkaian kelompok paramiliter pro-integrasi dari Timor Timur mulai mengancam kekerasan, dan memang melakukan kekerasan, di seluruh negeri. Dengan tuduhan bias pro-kemerdekaan di pihak UNAMED, kelompok-kelompok tersebut terlihat bekerja sama dan menerima pelatihan dari tentara Indonesia. Sebelum kesepakatan Mei diumumkan,
serangan paramiliter bulan April di Likisha menyebabkan puluhan orang Timor Timur tewas. Pada tanggal 16 Mei tahun 1999, komplotan yang didampingi oleh tentara Indonesia menyerang tersangka aktivis kemerdekaan di Desa Atara. Pada bulan Juni kelompok lain menyerang kantor UNAMED di Maliana. Pihak berwenang Indonesia mengaku tidak berdaya untuk menghentikan apa yang diklaimnya sebagai kekerasan antara faksi-faksi Timor Timur yang saling bersaing. Tetapi Ramos Horta orang lain mencemooh gagasan semacam itu. Pada Februari tahun 1999 ia berkata, sebelum Indonesia mundur, mereka ingin membuat kekacauan besar dan destabilisasi, seperti yang selalu mereka janjikan. Kami telah secara konsisten mendengar bahwa selama bertahun-tahun dari militer Indonesia di Timor, ketika para pemimpin milisi memperingatkan akan pertumpahan darah, Duta Besar Keliling Indonesia Francisco Lopez da Cruz menyatakan, jika orang menolak otonomi, ada kemungkinan darah akan mengalir di Timor Timur. Seorang pemimpin paramiliter mengumumkan bahwa lautan api akan terjadi saat pemungutan suara untuk kemerdekaan. Saat tanggal pemungutan suara semakin dekat, laporan tentang kekerasan anti kemerdekaan terus menumpuk. Hari pemungutan suara, tanggal 30 Agustus tahun 1999, berlangsung dengan tenang dan tertib. 98,6% pemilih terdaftar memberikan suara. Dan pada tanggal 4 September Sekjen PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 78,5% suara telah diberikan untuk kemerdekaan. Didorong oleh desakan Orde Baru bahwa orang Timor Timur mendukung integrasi, orang Indonesia terkejut atau tidak percaya bahwa orang Timor Timur telah memilih untuk tidak menjadi bagian dari Indonesia. Banyak yang menerima jika berita media menyalahkan PBB dan Australia karena telah menekan Habibie untuk sebuah resolusi. Ketika staf UNAMED kembali ke Dili setelah pemungutan suara, beberapa kota mulai dihancurkan secara sistematis. Dalam beberapa jam setelah pengumuman hasil, kelompok paramiliter mulai menyerang orang-orang dan membakar di sekitar ibu kota Dili. Wartawan asing dan pemantau pemilu melarikan diri, dan puluhan ribu orang Timor Leste melarikan ke gunung. Geng Muslim Indonesia menyerang gedung Keuskupan Katolik Dili, menewaskan 2 lusin orang. Keesokan harinya, markas besar ICRC diserang. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Ika Kloy.